Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Anissa Fitri, nomor BP 17 10 11 52 61 0591 dari SI 2. Baiklah, saya akan menjawab ujian semester dengan mata kuliah CRM, yang mana soalnya pertama yaitu jelaskan pemahaman Anda tentang Customer Relationship Management, berikan contohnya. Baiklah, saya akan menjawab. CRM adalah strategi perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan untuk meningkatkan akuisisi, mempertahankan dan mendapatkan loyalitas pelanggan serta keuntungan dari pelanggan. Dan contoh yang sini saya ambil yaitu pada marketplace Shopee. Baiklah, lanjut ke soal yang nomor 2. Terdapat 3 poin tentang dalam CRM yaitu people, teknologi, dan prosedur. Apa keterkaitan dari ketiga unsur dalam CRM tersebut? Jelaskan jawaban Anda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. People, teknologi, dan prosedur. Apa keterkaitan dari 3 unsur tersebut? CRM merupakan strategi perusahaan dalam memahami dan mempengaruhi tingkah laku pelanggan melalui komunikasi yang mendalam dengan tujuan untuk meningkatkan akuisisi, mempertahankan dan mendapatkan loyalitas pelanggan serta keuntungan dari pelanggan. Keterkaitan people, teknologi, dan prosedur itu yaitu saling keterkaitan satu sama lain karena menjalin hubungan baik dengan pelanggan people adalah hal yang selayaknya dilakukan oleh setiap organisasi pelayanan baik perusahaan maupun lembaga pemerintah. Hal ini dikarenakan keberadaan pelanggan sangat memberikan pengaruh dalam keberlangsungan bisnis. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Fungsi teknologi dalam CRM membantu dalam proses bisnis yang berkaitan dengan pelanggan. Dengan adanya saluran komunikasi tersebut, pelanggan dapat dengan mudah mengetahui tentang produk-produk dari perusahaan. Baiklah, nomor 3. Katakanlah Anda ditunjuk sebagai konsultan CRM di sebuah perusahaan di bidang kuliner yang baru tumbuh dan berkembang. Sebagai gambaran potensi pelanggan baik yang lama dan baru sangat besar dalam beragam kriteria yang dimiliki pelanggan tersebut. Anda diminta untuk melakukan perencanaan dan pengadaan aplikasi CRM yang tepat untuk perusahaan asuransi tersebut. Nah, langkah yang mesti Anda lakukan pertama kalinya agar aplikasi CRM ini tepat sasaran, jelaskan jawaban Anda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tersebut. Langkah awal yang saya lakukan untuk membangun CRM yang baik untuk perusahaan kuliner saya adalah yang pertama, membuat revisi perusahaan sebagai cara membangun CRM yang baik. Memahami visi yang jelas adalah aspek yang penting dalam membangun strategi CRM. Dengan menetapkan tujuan dan strategi CRM, saya dapat melacak kemajuan tim saya. Pastikan tujuan tersebut menjadi pegangan dalam meningkatkan customer experience dan penjualan saya. Yang kedua, menggunakan CRM untuk meningkatkan pendapatan. CRM merupakan alat untuk membantu perusahaan meningkatkan penjualan, mengakses data yang dibutuhkan selama siklus penjualan berlangsung. Dengan menggunakan CRM ini, kita lebih bisa meningkatkan penjualan atau bisa meningkatkan perusahaan kita tuh lebih berkembang pesat. Dengan itulah dari tujuan kita untuk menerapkan dari aplikasi CRM ini. Selanjutnya, konteks marketing Anda. Cara membangun CRM yang baik, konten yang Anda buat harus mencapai pesan yang relevan terhadap target Anda, terutama yang berpotensi melakukan pembelian.
Dan jangan lupa memberikan channel tentang perusahaan kita agar perusahaan kita banyak yang mengunjungi. Selanjutnya, selaraskan sistem dengan strategi perusahaan Anda. Strategi perusahaan dan CRM Anda harus dapat saling melengkapi satu sama lain. Software CRM Anda harus berfungsi untuk mencapai tujuan perusahaan agar strategi yang kita buat itu mencapai goal yang kita inginkan. Baiklah, saya akan bacakan soal nomor 4. Seperti yang kita ketahui, basis data dapat kita gunakan untuk menampung segala data dan informasi pelanggan. Dengan menggunakan basis data ini, kita dapat menggali pola dan perilaku pelanggan sehingga pelanggan tersebut dapat terkelola dengan baik. Kenapa basis data tersebut memiliki peran yang penting dalam implementasi CRM yang kita lakukan? Jelaskan jawaban Anda. Kelas saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Kenapa basis data memiliki peran penting dalam implementasi CRM? Karena dalam pelaksanaan CRM, kunci kesuksesannya adalah database yang menandai dan dikelola dengan benar. Di dalam CRM, database sering disebut sebagai tulang punggung yang menentukan sukses tidaknya strategi ini dijalankan. Dengan adanya database yang baik, kita bisa mengenal pelanggan dan tidak ada yang lebih powerful dibandingkan dengan mengenal pelanggan dengan baik. Yang kedua, dengan adanya database, kita bisa mempengaruhi pelanggan dalam banyak hal, termasuk untuk terus memberi produk kita. Pertanyaan nomor 5. Ceritakanlah sebuah penerapan CRM yang pernah Anda amati dan analisa ketika bertransaksi secara online maupun secara offline. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Penerapan CRM ketika bertransaksi secara online ataupun offline. Yang pertama, penerapan CRM ketika bertransaksi secara online di dalam sebuah perusahaan apabila perusahaan tersebut sudah menggunakan atau menerapkan CRM, mereka lebih mudah dalam proses memperkenalkan perusahaannya, melakukan proses promosi, dan melakukan penjualan produk yang mereka tawarkan, dan melakukan proses transaksi penjualan yang lebih fleksibel atau efisien. Yang kedua, penerapan CRM ketika bertransaksi secara offline. Apabila sebuah perusahaan sudah menerapkan CRM dan melakukan transaksi offline, sebaiknya tetap dipertahankan karena transaksi ini taklah jauh berbeda dengan transaksi online. Hanya saja transaksi offline ini kita bisa bertatap muka langsung dengan karyawan atau CEO-nya. Sedangkan online kita hanya bisa berbicara dengan lewat suara saja atau dengan menggunakan alat media saja. Baiklah, itulah hasil jawaban dari ujian tengah semester CRM yang saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya, dan terima kasih kepada dosen saya. Baiklah, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.